Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para sesepuh, bin sepuh, haji sepuh kami muliakan. Insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Ibu jamaah salat Isya tarawih yang kami muliakan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama menambah rasa syukur kehadirat Allah biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat-nikmat Allah yang dicurahkan kepada kita, khususnya hidayah iman dan Islam. Hingga saat ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa bersama-sama hadir dalam rangka untuk mengisi amalan-amalan sunnah di malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada malam hari ini tema yang tertera adalah tentang mukjizat Al-Quran. Al-Quran itu satu-satunya dijadikan oleh Allah sebagai mukjizat dan sekaligus kitab suci. Karena ada kitab-kitab suci yang lain yang ternyata tidak dijadikan mukjizat oleh Allah. Misalkan ada kitab Taurat yang diberikan oleh kepada Nabi Musa, tetapi itu bukan menjadi mukjizat. Bahkan yang menjadi mukjizat Nabi Musa itu adalah tongkat. Tidak bisa terlepas masyarakat saat itu yang sedang rame-ramenya perdukunan atau persihiran, sehingga Allah mengutus Nabi Musa untuk menunjukkan keistimewaan yang berupa tongkat itu apabila dilemparkan menjadi mukjizat. Begitu pula Allah berikan kitab Zabur kepada Nabi Daud, tetapi bukan menjadi mukjizat. Malah menjadi mukjizat Nabi Daud itu suaranya yang merdu. Apabila Nabi Daud itu membaca kitab Zabur, maka orang yang sakit itu bisa menjadi sembuh. Atau yang populer mukjizatnya Nabi Daud itu adalah kelebihannya untuk membengkokkan besi atau membuat pakaian dari besi. Kemudian Allah mengutus Nabi Isa dengan kitab sucinya Injil, tetapi bukan menjadi mukjizat. Mukjizatnya Nabi Isa itu adalah Al-Masih, yaitu keistimewaan yang ada di tangan beliau. Ketika tangan beliau ini mengusap sesuatu, maka disitulah akan terjadi mukjizat. Orang yang kakinya sakit, barangkali lumpuh, diusap beliau menjadi sembuh dan bisa berjalan. Beliau dikisahkan dalam Al-Quran itu ambil tanah, kemudian tanah liat itu ditekan-tekan, dikepel-kepel seperti burung, kemudian ditiup menjadi hidup, bisa terbang. Kemudian yang spektakuler, mukjizat beliau itu orang mati disentuh, diusap itu bisa hidup kembali. Kita bisa membayangkan kalau seandainya sekarang Nabi Isa ini ada di tengah-tengah kita,
tentu saya yakin beliau akan dikerumuni oleh masyarakat seantero dunia. Kalau sekarang ini kan baru viral namanya Bu Ida nggih, dari suku Dayak itu. Nggih, dengan tariannya bisa menyembuhkan orang. Tetapi tidak mengalahkan Nabi Isa yang insya Allah nanti akhir zaman Nabi Isa akan diturunkan lagi oleh Allah di tengah-tengah kita. Kemudian satu-satunya kitab suci pedoman umat Islam yang dijadikan mukjizat oleh Allah hanyalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini satu-satunya kitab suci. Hal ini tidak bisa terlepas dari masyarakat jahiliyah saat itu yang sedang rame-ramenya di tengah-tengah masyarakat, bahwa mereka itu sedang menggandrungi adanya sebuah syair. Jadi syair itu sedang merebak itu pada masa jahiliyah, pada masa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi ini adalah berupa ayat-ayat Al-Quran. Karena itu pada malam hari ini kita akan meninjau yang mukjizat Al-Quran dari dua hal saja. Yang pertama dari sisi kebahasaan, dari tata bahasa Al-Quran. Ada salah satu pakar bahasa Arab namanya Utsman bin Jinni. Beliau itu mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran dan semuanya Masya Allah mentakjubkan. Ya, takjub beliau. Dari susunan kalimat saja, dari juz 1 sampai 30 itu memang luar biasa, tidak bisa ditiru umat manusia. Contoh, kita ini kan punya surat yang favorit ya, kalau sholat itu yang sering kita baca. Surat apa niku? Al-Ikhlas. Nggih, Al-Ikhlas mun. Itu surat favorit nggih, kalau kita sholat biasanya pakai dari dulu sampai sekarang. Alhamdulillah sudah hafal nggih. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Niku angel ditiru nih, pakai dek ngoten lho. Ar-Rahman, khalaqal insan, alamahul bayan, pakai n ngoten niku Masya Allah luar biasa. Sehingga ketika Nabi membaca Al-Quran itu masyarakat Arab terenyuh. Mereka mengira bahwa Nabi itu sedang berpuisi. Kalau puisi itu kan mesti susunannya belakangnya sama itu nggih. Susunan katanya itu ya. Mereka terenyuh, Nabi ini sedang berpuisi. Padahal tidaklah Allah itu mengajarkan kepada Nabi Muhammad syair atau puisi. Wa ma 'allamnahu syi'ra ma yambagilah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Tidak pantas kami ajarkan kepada Nabi Muhammad itu syair. Akan tetapi yang dibaca Nabi Muhammad itu adalah Quran sebagai zikir, peringatan yang jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dengan adanya ayat-ayat Al-Quran yang bawa Nabi Muhammad ini, mereka yang beriman tambah yakin bahwa itu adalah firman-firman Allah. Tetapi mereka yang tidak yakin, mereka meragukan. Ya, seperti orang-orang munafik itu meragukan, bahkan orang-orang kufar, orang-orang kafir. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, jika kalian itu ragu terhadap kitab yang saya berikan kepada hambaku yang bernama Muhammad, fa'tu bisurah, datangkan satu surat saja, mim mislih, yang mirip dengan Al-Quran. Wada'u syuhada'akum min dunillah, kalau perlu kumpulkan kawan-kawanmu, kroni-kronimu min dunillah selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang yang benar. Jadi orang yang meragukan isi Al-Quran ditantang oleh Allah. Kalau kamu gak yakin bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah, silahkan buat tandingan Al-Quran.
Wong Nabi Muhammad itu ummi. Ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Jadi tidak mungkin beliau mengarang Al-Quran, bahwa semua Al-Quran itu adalah firman Allah, ditantang oleh Allah. Meskipun ada di antara mereka itu yang mencoba untuk menandingi ayat-ayat Al-Quran yang mereka mengatasnamakan Nabi, seperti Musailamah Al-Kadzab CS, ya, itu mengaku dirinya seorang nabi dan berusaha untuk menciptakan ayat-ayat Al-Quran meskipun yang diciptakan itu tidak bernilai. Ad-dibda'u binta dibda'in naki mayunaki dan seterusnya. Jadi ayatnya mirip Al-Quran tapi kandungan isinya tidak berbobot. Mosok yang dipilih itu masalah kata. Kata itu ada pelajaran apa? Malah simbol orang kita sekarang, kata itu kan simbol orang yang tidak berpengetahuan, bagaikan kata dalam tempurung. Jadi kalau Al-Quran itu menyebutkan nama-nama binatang pasti ada keistimewaannya. Salah satunya misalkan An-Nahl. Al-Quran cerita masalah lebah, karena memang lebah itu ada perilaku yang istimewa, dan hasil kerja dari lebah itu menghasilkan madu yang menjadi obat bagi orang-orang yang sakit. Jadi Allah ketika mengangkat nama-nama binatang dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya, ada sejarahnya yang tidak bisa diketahui oleh mereka. Ini dari aspek bahasa. Kemudian yang kedua dari aspek ilmu pengetahuan. Jadi ternyata dalam Al-Quran itu terdapat ilmu pengetahuan yang luar biasa. Dalam surat Ar-Rahman itu Allah berfirman, ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Sekelompok manusia dan jin, kalau kalian mampu untuk menembus langit dan bumi, lakukanlah. Tetapi sekali-kali kalian tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan bisultan. Makna sultan di sini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu pada zaman Rasulullah itu ada peristiwa yang spektakuler, yaitu surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. Itu asbabun nuzulnya ketika pembesar-pembesar kafir itu menghadap Nabi, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kalau jenengan bisa menurunkan bulan itu turun di hadapan kita dan terbelah menjadi dua, saya dan pengikut saya semuanya akan masuk Islam. Loh, niku kan permintaan wong kafir niku aneh-aneh, sing dua di luar nalar manusia. Karena Nabi itu melihat ini pembesar-pembesar kafir, maka beliau mengiyakan. Kemudian beliau sholat sunnah 2 rakaat, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan kemudian tidak lama kondisi ini menjadi gelap, muncullah bulan. Kemudian bulan itu turun di hadapan Nabi dan para pembesar kufar itu berputar-putar, kemudian terbelah menjadi dua. Dan ini disaksikan oleh mereka. Selang berapa lama kemudian bulan ini menyatu lagi dan naik ke atas, kondisi menjadi normal. Jenengan bisa persani di surat Qamar, iqtarubatis sa'ah wang syaqqal qamar wa iyyaru ayatan yu'ridu. Telah dekat hari kiamat, wang syakol komar, dan bulan terbelah menjadi dua. Wa iyyaru ayatan yu'ridu. Ketika mereka itu melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bentuknya apa? Bulan terbelah menjadi dua, fayaqulu sihrum mustamir. Mereka mengatakan ini adalah sihir yang berulang-ulang. Jadi ketika Nabi berhasil menurunkan bulan terbelah menjadi dua,
Begitu kondisi kembali normal, apa kata mereka? Apakah beriman? Tidak. Justru mereka katakan, ya Muhammad, ini adalah sihir yang berulang-ulang. Sihir yang kira-kira kalau jenengan miring ngaten iki pengen nesu mboten? Nggih, wis jaluke aneh-aneh. Begitu dituruti, ingkar janji, itulah asyadu kufra wa nifaqa. Orang Arab itu banget asyadu niku banget kafire, banget munafike niku wong Arab. Nggih. Peristiwa ini pernah diteliti, Pak. Apakah betul Al-Qur'an surat Al-Qamar itu bulan kok menginformasikan di Quran itu bulan terbelah menjadi dua? Diteliti oleh NASA di Amerika Serikat sana. Bahkan menghabiskan anggaran 100 juta dolar. Tidak sedikit itu, untuk membuktikan apakah bulan ini benar yang diinformasikan dalam Al-Qur'an, dan ternyata betul. Setelah dikaji, diteliti, di sana menunjukkan bahwa informasi Al-Qur'an itu sesuai dengan kenyataan bulan yang ada di sana. Karena itulah beliau Daud Musa Pittok, ya, bangsaan Amerika sana, itu mu'alaf, masuk Islam karena gara-gara ternyata Al-Qur'an ini sesuai, terbukti apa yang telah diliti oleh NASA. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, saya tambah sedikit, ya, kemudian ada lagi namanya Profesor William, ya, ini kebangsaan Amerika juga. Itu meneliti tentang ayat Al-Isra ayat 44. Tusabbihul lahus samawati wal ardu wa man fihin. Bertasbihlah kepadanya, kepada Allah, langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bertasbih maksudnya mengucapkan tasbih. Yang diteliti apa? Yang diteliti adalah daun-daun, Bapak Ibu. Daun itu diteliti, apakah betul daun itu bisa bertasbih? Ternyata betul. Dalam ilmu ultrasonik, jadi daun itu bisa diteliti, daun yang hidup itu menghasilkan sebuah garis-garis, dan ternyata garis-garis itu menunjukkan lafal Allah. Jadi daun itu bertasbih kepada Allah dengan menyebut kalimat Allah, subhanallah. Jadi ayat mengabarkan, kemudian diteliti, dan hasilnya betul sesuai yang disebutkan Al-Qur'an 14 abad yang lampau, subhanallah. Maka beliau itu kemudian menjadi mu'alaf, masuk Islam. Jadi banyak sekali deretan para mereka yang meneliti, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an kemudian masuk Islam, subhanallah. Mudah-mudahan lebih banyak lagi mereka yang akan membuktikan kebenaran Al-Qur'an, sehingga banyak lagi di akhir zaman orang-orang yang akan yakin kebenaran Islam. Demikian, terima kasih. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.